Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Ramadhani Siregar dari kelas PF2. Hari ini akan menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin anak-anak sekalian ada yang tahu kisah Nabi Nuh alaihissalam, mungkin ada juga yang nggak tahu. Mungkin ada yang tahu nama Nabi Nuh tapi nggak tahu kisahnya. Hari ini ibu akan menjelaskan kisah Nabi Nuh. Jadi untuk anak-anak sekalian mohon diperhatikan baik-baik ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris wafat, sedikit demi sedikit iman manusia mulai goyah dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iblis dan para pengikutnya mulai menghasut pikiran manusia saat itu. Dan di waktu itu juga manusia gemar membangun patung-patung yang mirip dengan pemimpin mereka. Awalnya, patung-patung tersebut dibangun untuk memperingati serta menghormati pemimpin mereka yang telah wafat. Tapi lama-kelamaan mereka malah melakukan sembah berhala kepada patung-patung tersebut. Mereka menyembah patung tersebut seperti mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beranggapan bahwa patung-patung tersebut memiliki kekuatan yang dapat melindungi serta menentukan nasib mereka ke depannya. Tidak mau para umatnya terjerumus ke dalam kesesatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Nuh alaihissalam agar memberikan petunjuk serta arahan dan membawa para umat yang tersesat agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih Nabi Nuh itu? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris, memiliki fisik yang kuat, terbukti dari umurnya yang berkisar 1000 tahun lamanya. Nuh juga terkenal sebagai orang yang mulia, memiliki kesabaran yang luar biasa. Nuh juga dikenal sebagai nabi yang cerdas, rendah hati, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh melakukan dakwahnya tidaklah mudah, karena menyadarkan orang dari sembah berhala bukanlah suatu perkara yang mudah. Kaum Nabi Nuh mencemooh dan menghina Nabi Nuh, serta mereka meremehkan para pengikut Nabi Nuh yang miskin. Pada zaman itu umur manusia sangatlah panjang. Allah mengangkat Nuh sebagai seorang nabi di waktu umurnya berkisar 480 tahun, dan selama hidupnya Nabi Nuh hanya terus-terusan berdakwah dan menyuruhkan kalimatullah tanpa mengenal kata lelah. Sekian dari lamanya Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit orang-orang yang mempercayainya. Orang-orang tersebut hanyalah orang-orang biasa, tidak ada orang kaya, bahkan keluarganya pun sendiri ikut membangkang. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang kafir itu tidak mau dan tidak ingin berdekatan dengan para pengikutnya Nabi Nuh. Mereka beranggapan derajat mereka lebih tinggi, lebih bagus daripada Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin itu. Suatu ketika Nabi Nuh diutuskan untuk membangun kapal yang besar karena Allah berjanji akan memberikan azab kepada kaum yang kafir dan membangkang itu. Bahkan di saat Nabi Nuh sedang membangun kapal pun, para kaum tetap saja mencemooh dan menghinanya dengan mengatakan mana mungkin ada banjir yang besar yang akan menimpa kita semua gitu loh. Bahkan Nabi Nuh dikatakan gila oleh kaumnya sendiri dan mereka tidak mempercayai akan adanya banjir yang besar yang akan menimpa mereka. Nabi Nuh yang telah menahan kesabarannya akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar kaum yang membangkang tersebut dilenyapkan. Doa pun terkabul. Allah mendatangkan banjir yang benar-benar besar dan dahsyat yang menghanyutkan kaum-kaum bangka tersebut, termasuk juga dengan anak dan istrinya Nabi Nuh. Sebelum peristiwa banjir tersebut terjadi, Nabi Nuh sempat mengajak istri dan anaknya untuk naik ke dalam kapal, tapi sayangnya ditolak. Nabi Nuh berdoa dan meminta ampun kepada Allah, serta mengikhlaskan keluarganya masuk ke dalam golongan orang kafir dan membiarkan keluarganya hanyut bersama banjir dahsyat tersebut. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal. Mereka memulai kehidupan yang baru, kehidupan di mana mereka seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka satu-satunya, bukan menyembah berhala kepada patung. Dan cerita pun tamat. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh itu, yaitu Nabi Nuh mengajarkan kita untuk tabah, sabar, serta tegar dalam menghadapi masalah. Selain itu, janji Allah itu benar. Allah akan menepati janjinya dan akan menyelamatkan umat-umatnya yang bertakwa kepadanya. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu
dapat mengambil pembelajaran dan juga makna dari kisah Nabi Nuh tersebut. Kalau ada salah kata, Ibu minta maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.